Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di hari ini kita akan memulai ibadah kita. Tuhan kita Allah yang hebat, Dia yang terkuat. Kita angkat pujian ini, Tuhan kita. Mata yang buta, tak seorang pun sepertimu. Kau terang di kegelapan, angkatku dari debu, tak sepertimu. Allahku hebat, Allahku hebat, Dia yang terkuat, lebih dari segala yang ada. Kaulah penyembuh, dahsyat kuasa-Mu Yesus. Terang di kegelapan, Dia angkat kita dari debu. Kau terang di kegelapan, angkatku dari debu, tak seorang pun sepertimu. Allahku hebat, kuasa-Mu Yesus Tuhan. Dan jika Kau bagiku, siapa jadi lawanku? Dan jika Kau sertaku, tak ada yang bertahan. Dan jika Kau bagiku, siapa jadi lawanku? Dan jika Kau sertaku, terkuat, lebih dari segala yang ada. Kaulah penyembuh, dahsyat kuasa-Mu Yesus Tuhan. Allahku hebat, Allahku hebat, Dia yang terkuat, lebih dari segala yang ada. Kaulah penyembuh, dahsyat kuasa-Mu Yesus Tuhan. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Jemaat sekalian, kita akan beribadah pada hari ini dan kiranya kita bisa mempersembahkan hati yang penuh syukur kepada Tuhan dan siap menerima pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan dalam surga, kami berterima kasih bahwa kami boleh lagi berbakti kepadamu, memuji dan belajar daripada firman-Mu lewat kebaktian online ini. Tetapi kiranya kasih setia Tuhan boleh menyertai setiap kali kami, sehingga dosa dan salah kami boleh diampuni oleh Tuhan, sehingga apa yang kami persembahkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Jemaat, mari kita lakukan kebaktian kita
dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya dari kekal sampai kekal. Turunlah kiranya atas kamu anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mengambil waktu teduh, mempersiapkan hati lebih lagi dalam. Fokuskan hati pikiran kita hanya di dalam Yesus. Keluaran 15 ayat 26 firman-Nya berkata, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Tuhan Allah yang menyembuhkan, Dia juga pencipta seluruh isi bumi ini dan kemahakuasaannya. Mari kita puji Dia, agungkan Dia, angkat pujian ini, puji Tuhan, Dia Raja Pencipta Maha Kuasa. Puji Tuhan, Dia Raja Pencipta Maha Kuasa. Hai jiwaku, puji Dia yang beri selamat sejahtera. Mari kita menghampiri tahtanya, memuji memuliakannya. Puji Tuhan yang memberkati jerih lelahmu. Puji Tuhan yang memberkati jerih lelahmu. Setiap hari kemurahan-Nya menyertaimu. Mari lihatlah karya Allah bagimu, dan kasih-Nya menopangmu. Puji Tuhan, hai segenap jiwaku, agungkan Dia. Mari semua yang bernafas datang memuji-Nya. Puji Tuhan, hai segenap jiwaku, agungkan Dia. Mari semua yang bernafas datang memuji-Nya. Amin, amin, sorak semua umat-Nya, memuji-Nya selamanya. Amin, 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 sorak semua umat-Nya, memuji-Nya selamanya. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman dan kepercayaan kita yang berbunyi demikian. Sambil bangkit berdiri kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Yesus Kristus Tuhan yang diimani oleh para rasul dan para jemaat mula-mula pada zamannya, berkuasa atas segala sakit dan maut. Kita nyanyikan pujian ini saudara-saudara, hanya Dia Tuhan penyembuhku. Hanya Yesuslah penyembuh dan pemulih hidup kita. Kaulah Tuhan penyembuh
Kaulah Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan pemulihku. Kau pulihkan sakitku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku. Firman Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Mari saudara, nyanyikan kembali lagu ini. Imani lebih sungguh bahwa hanya Yesus penyembuh kita melalui firman Tuhan yang akan kita dengar melalui hamba-Nya. Kaulah Yesus penyembuhku. Kaulah Yesus penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Yesus penyembuhku. Katakan saudara, kaulah Yesus pemulihku. Kaulah Yesus pemulihku. Kau pulihkan sakitku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Yesus pemulihku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Yesus pemulihku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Adalah kesempatan istimewa jika pagi ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan lagi bersama-sama. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Engkau berkenan berbicara bagi kami. Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami melalui firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan berikanlah kami hikmat untuk memahami, mengerti dan terutama melakukan firman-Mu. Engkau pimpin pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhir. Biarlah boleh jadi hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tema kita pada pagi hari ini, dari terluka kepada kesembuhan.
Saudara, seorang penulis yang bernama David James Placer, biasa dipanggil Dave Pelser, menuliskan sebuah buku kisah nyata pribadinya yang berjudul A Child Called It. Di dalam buku tersebut, Pelser menceritakan tahun-tahun ketika dia masih kecil, bertahun-tahun lamanya dia disiksa, dianiaya, ditindas oleh ibu kandungnya sendiri yang bernama Catherine. Terkadang Bapak Ibu, dia dipukuli, dibakar di atas kompor gas, diberi air amonia untuk diminum. Kadang dia dipaksa harus memakan muntahannya sendiri. Kadang juga dia ditusuk di perutnya. Bahkan Bapak Ibu, sangat sering dia harus makan makanan anjing. Kenapa? Karena dia sangat lapar. Ibunya memang seorang pemabuk dan ayahnya tidak pernah membela dia. Hal itu sangat menyakiti hati Pelser. Dia tumbuh besar menjadi seorang yang sangat pemarah. Dia mudah sekali marah, sulit mengontrol emosi, mudah curiga, sangat peka, sensitif, tidak aman, cemas, gelisah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dampak pengalaman yang menyakitkan hati atau pengalaman pahit itu seringkali memang menimbulkan luka hati. Dan lebih jauh Bapak Ibu dapat mempengaruhi hidup seseorang pada masa yang akan datang. Hari ini teks kita, pengalaman orang Israel. Mereka juga pernah mengalami pahitnya kehidupan. Diceritakan di Keluaran pasal yang pertama, pada waktu itu bangkitlah berkuasa seorang raja Mesir yang tidak mengenal Yusuf dan keturunannya. Dan raja Mesir ini memperhatikan bahwa saat itu orang Israel bertambah banyak memenuhi negeri Mesir. Dan hal itu membuat hatinya takut dan khawatir. Kalau satu waktu orang Israel bertambah banyak, maka mereka bisa saja bersekutu dengan musuh Mesir, lalu menyerang memerangi Mesir dan menguasai Mesir, bahkan memperbudak orang Mesir. Karena itu, untuk menghabisi orang Israel, maka raja mengeluarkan perintah untuk menindas, menganiaya, memaksa orang Israel untuk bekerja sangat keras. Bahkan mereka mengalami pengurangan makan. Hal ini sangat menyakitkan hati mereka. Di dalam ayat 14 pasal 1 ayat 14 dikatakan mereka sangat pahit hatinya. Dan Bapak Ibu, tidak cukup itu saja. Bayi-bayi Ibrani pada waktu itu, anak laki-laki dibunuh dan dibuang ke sungai Nil. Hal itu sangat menakutkan, mencemaskan hati orang Israel. Membuat mereka hidup dalam ketidakamanan. Mereka tidak nyaman. Dan pasal 2 ayat 23 selanjutnya dikatakan, orang Israel menangis, menjerit, berseru, berteriak-teriak dan minta tolong kepada Tuhan. Dikatakan mereka sangat merana dan sengsara. Dan Bapak Ibu, dikatakan Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat penderitaan mereka. Dan sebagai respon, Tuhan menjawab doa mereka, dipilihlah Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Singkat kata Bapak Ibu, pembebasan itu direspon dengan gembira oleh orang Israel. Dan pasal 14 ketika mereka menyeberangi Laut Teberau, di belakang mereka ada tentara Mesir dan Laut Teberau itu terbelah. Mereka bisa melewati laut itu. Dan ketika orang Israel telah sampai ke seberang, laut itu kembali menutupi dan menelan tentara Mesir dengan kereta kudanya. Dan di pasal 15 mencatat, orang Israel menari, menyanyi dengan bersuka cita. Musa menyanyi memuji kebesaran Tuhan. Orang Israel dan waktu itu Nabiah Miriam mengajak perempuan-perempuan Israel memukul rebana, menari, memuji Tuhan, mengatakan betapa besar Engkau Tuhan, mulia Engkau, maha besar. Tuhan itu maha kasih. Mereka menyanyi, Bapak Ibu. Dan satu hal yang kontras selanjutnya di ayat ke-24
dikatakan, lalu bersungut-sungutlah orang Israel kepada Musa. Mengapa mereka bersungut-sungut Bapak Ibu? Saat itu setelah menyeberangi Laut Teberau, Musa memimpin orang Israel melewati padang gurun Syur. Dan selama 3 hari mereka tidak mendapat air. Dan ketika mereka mendapat air di Mara, air itu ternyata pahit. Mereka tidak bisa minum air itu. Itulah sebabnya dikatakan mereka menghujamkan kata sungut-sungut kepada Musa. Yang sebenarnya bukan ditujukan semata-mata kepada Musa Bapak Ibu, tetapi kepada Tuhan. Mereka marah kepada Tuhan, mereka kecewa. Bahkan lebih jauh dikatakan mereka mencurigai motivasi Tuhan membawa mereka ke tanah Kanaan. Mereka menganggap mungkin Tuhan berencana buruk, ingin memusnahkan dan membunuh mereka. Selanjutnya hal yang kontras juga terjadi. Mereka mengatakan, apakah yang akan kami minum di ayat 24b? Ada kata kami mereka gunakan, mereka tidak menggunakan kata kita. Artinya mereka menganggap aku yang menderita, Musa tidak. Kami yang butuh air, Musa tidak butuh air. Padahal mereka berjalan dengan Musa, bersama-sama dengan Musa. Mereka melihat diri mereka lah korban. Dan mereka menyalahkan Musa, menyerahkan tanggung jawab perawatan diri mereka kepada Musa. Mati hidup mereka ada di tangan Musa. Musa yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena Musa yang membawa kami keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Sebuah tafsiran mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Kata sungut-sungut tersebut sebenarnya berulang kali dipakai oleh orang Israel ketika menuju tanah Kanaan. Setiap peristiwa kritis mereka hadapi, setiap peristiwa krisis maka mereka akan bersungut-sungut kepada Tuhan. Sebenarnya ini menggambarkan kondisi mental orang Israel yang suka menyalahkan. Baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama. Melempar tanggung jawab untuk masalah kehidupan mereka kepada Musa. Bapak Ibu, kabar baik atau gembira bahwa orang Israel telah keluar dari Mesir. Tetapi sebenarnya ada kabar kurang baik. Mesir belum keluar dari kehidupan orang Israel. Artinya apa? Peristiwa buruk masa lalu mereka masih cukup kuat mempengaruhi orang Israel ketika peristiwa menyakitkan atau krisis terjadi di dalam kehidupan mereka. Maka mental lama mereka itu menguasai mereka. Mereka menjadi orang yang merasa direndahkan. Mereka menjadi orang yang tidak berdaya, tidak aman, takut, cemas. Itu muncul dan menguasai mereka. Saudara, bukankah sering kali hal ini kita alami? Bersyukur kita diselamatkan oleh Tuhan 100% karena anugerahnya. Dan dalam proses pengudusan Tuhan, bukankah kita masih tetap juga mengalami peristiwa-peristiwa buruk dan kadang melukai kita? Tapi bagaimana respon kita? Seringkali dengan mudahnya kita melempar tanggung jawab kepada orang. Sulit mengontrol emosi, sangat mudah marah. Bahkan kita melemparkan tanggung jawab kepada orang lain, menyalahkan Tuhan atas kesulitan hidup yang kita alami. Mungkin kita bingung mengapa kita bersikap seperti itu. Sebenarnya Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kita telah dipengaruhi oleh luka-luka hati kita. Saudara, sama seperti air di Mara yang Tuhan bisa ubahkan dari pahit menjadi manis. Maka hari ini Tuhan ingin mengobati luka hati kita menjadi sembuh. Tuhan ingin memulihkan saudara dan saya dari luka hati terhadap luka masa lalu saudara. Ada beberapa nasihat firman Tuhan yang saya ambil dari firman Tuhan ini yang menjadi prinsip untuk kita dipulihkan dari luka masa lalu kita. Saya beri kata heal atau sembuh. H, E, A, dan L. Sebuah akronim yang nanti akan menjadi beberapa prinsip yang bisa kita pegang untuk kita bisa menjadi sembuh. Heal, H yang pertama itulah heart. Artinya hati. Hati adalah pusat pikiran, perasaan, dan kehendak kita.
Hari ini saya menantang Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Mintalah Tuhan menguras hati kita yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan luka hati, kemarahan diisi dengan kasih-Nya. Hanya kasih Yesus yang dapat menjadi obat yang menyembuhkan hati kita. Pada ayat 25b dikatakan, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Bapak Ibu, kata mencoba dalam terjemahan asli berarti membuktikan. Apa yang Tuhan buktikan? Tuhan membuktikan kepada orang Israel bahwa Ia hadir, Ia ada di tengah-tengah mereka. Melalui apa? Lewat firman dan perkataannya yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka bisa melihat bahwa Tuhan hadir. Tuhan tidak meninggalkan mereka sendirian. Dan puncak kasih Allah kita tahu ketika firman itu menjadi manusia. Yohanes pasal yang pertama. Di mana di dalam diri Yesus Kristus Allah hadir di tengah-tengah kita. Hari ini Tuhan mengundang setiap kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Saya tidak tahu berapa puluh kali saudara mendengar ayat ini. Mungkin terlalu biasa. Namun ketahuilah, memang hanya ini cara yang dapat memutus rantai luka yang selama ini menenggelamkan kita. Mintalah kasih-Nya memenuhi hatimu. Dan tentu saja kasih dan kebencian tidak bisa bertahta di dalam hati yang sama. Kalau ada kasih, maka kebencian tidak boleh ada. Kalau ada benci, maka pasti tidak akan ada kasih. Karena itu firman Tuhan mengajak kita hari ini, lepaskan pengampunan untuk figur-figur atau orang-orang yang sudah menyakitimu. Karena dengan mengampunilah, maka hatimu bisa dipenuhi oleh kasih. Dan Tuhan sabar menunggu untuk engkau melepaskan pengampunan. Yang kedua yaitu express them out. Artinya apa? Menekan mereka keluar. Apa yang perlu ditekan Bapak Ibu? Itulah perasaan-perasaan cemas, marah, benci, perasaan negatif yang sewaktu-waktu mungkin kita alami. Kita bisa mencurahkan keluar dari dalam hati kita. Kalau di ayat yang kita baca, di ayat yang ke-25, ketika orang Israel bersungut-sungut kepada Musa, maka dikatakan Musa berseru-seru kepada Allah. Artinya Musa berteriak, Musa menangis, Musa menjerit kepada Tuhan. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Yang mungkin saat itu benci, marah, kecewa dan sedih terhadap perlakuan orang Israel kepadanya. Dan lihat apa bedanya Bapak Ibu. Ketika Musa mencurahkan isi hatinya, Musa mendapatkan insight. Saat itu Tuhan tidak mengubah air itu dari pahit menjadi manis, tidak. Tetapi saat itu Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Dan Musa lah yang kemudian berdasarkan insight Tuhan berinisiatif mengambil kayu itu dan melemparnya ke dalam air. Dan saat itu air itu berubah menjadi manis. Inilah Bapak Ibu, ketika amarah, kebencian itu dikelola dengan baik, dicurahkan kepada tempat yang tepat, maka itu bisa melegakan, menjernihkan pikiran. Dan ini pelajaran berharga untuk saudara dan saya. Mari kelola perasaan kita dengan baik, agar itu tidak menguasai kita. Karena kalau perasaan itu ditekan, diabaikan, maka satu waktu dia bisa menghancurkan kita dan menjadi bom waktu. Tuhan mau saudara dan saya mengelola perasaan itu. Curahkan kepada Tuhan. Atau saudara bisa curahkan kepada orang-orang yang saudara bisa percaya. Yang Tuhan percayakan di sekitar saudara. Mungkin pendetamu, mungkin konselor, mungkin juga teman atau sahabat di sekitarmu. Ketika engkau mencurahkan isi hatimu, itu bisa menjernihkan pikiranmu, meringankan bebanmu. Bahkan orang mungkin akan belajar tentang keterbukaan. Bagaimana engkau merasa aman ketika terbuka. Dan mereka pun akan juga bisa membukakan dirinya lebih dalam kepada kita. Yang berikut itulah huruf
Alone is part of healing. Artinya kesendirian adalah bagian dari kesembuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, padang gurun adalah sebuah tempat yang tidak menyenangkan. Sepi, terasing, dan jauh dari hiruk pikuk. Kadangkala Tuhan memakai kesendirian untuk bisa menyembuhkan kita. Alkitab mencatat beberapa tokoh bagaimana Tuhan menolong mereka. Ada Yakub ketika ia bergumul semalaman dengan Tuhan dan dia menang sehingga namanya diubah menjadi Israel. Ada Elia, dia berjalan di padang gurun dan dia burn out, dia ingin mati. Tuhan melayani dia dan memberi dia makan dan minum dan akhirnya dia segar kembali, dia bisa berjalan. Ada Musa, ada Daud, bahkan satu contoh diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Bagaimana ketika orang banyak mengikuti dia, dikatakan Tuhan menyingkir sendirian, dia berdoa. Bapak Ibu, tentu saja kesendirian yang menjadi pola untuk menarik diri kita dari kontak sosial memang itu tidak baik. Namun jiwa yang sehat sewaktu-waktu bisa mengambil waktu untuk menyendiri. Untuk apa? Untuk refleksi, untuk mengevaluasi diri, dan terutama memberi diri untuk mendengar suara Tuhan berbicara secara lembut di hati kita. Yang berikut yaitu L yang terakhir, learn from it. Artinya belajar dari peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, termasuk peristiwa yang pahit yang melukai hati kita. Memang ini adalah suatu cara yang tidak mudah, namun ini dapat menyembuhkan. Bapak Ibu, saya termasuk orang yang banyak mengalami luka di masa yang lalu. Dan saya tidak suka untuk cepat-cepat memaknai itu sebagai sebuah peristiwa yang baik untuk saya. Mengapa? Karena bagi saya peristiwa buruk, peristiwa yang memahitkan hati, ya itu melukai. Dan namanya luka, ya sakit. Tetapi suatu waktu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya mengeluh sama Tuhan, kenapa sih ya Tuhan ada hal-hal yang tidak saya inginkan itu terjadi dalam hidup saya. Saya sering membayangkan hidup yang seperti hidup saya ini seperti sebuah buku yang satu lembar hilang gitu, tidak sempurna, tidak utuh. Dan suatu hari saya mengalami buku saya jatuh ke dalam air, ya, genangan air hujan. Dan ketika saya membersihkan ada satu lembar yang koyak, robek dan tidak bisa saya selamatkan. Dan saat itu juga Roh Kudus berbicara di hati saya. Kamu kehilangan satu lembar, tapi kamu punya beratus-ratus lembar yang masih bisa kamu gunakan, kamu baca. Wah, hari ini sungguh menyentuh hati saya Bapak Ibu. Saya diingatkan Tuhan untuk bersyukur. Memang ada banyak hal dalam hidup saya yang tidak terjadi sesuai harapan saya. Saya dihianati, saya difitnah, saya ditinggalkan, saya dilupakan oleh beberapa orang. Namun ada puluhan orang di sekitar saya yang mendukung, yang mengasihi saya, yang memperhatikan saya. Tuhan ingatkan saya untuk bersyukur untuk puluhan orang yang masih Tuhan berikan untuk saya. Bukan untuk 1-2 orang yang meninggalkan saya. Melalui pengalaman ini Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita belajar bersama-sama mengakui sebuah fakta bahwa hidup ini memang tidak sempurna. Kita hidup di dunia yang sudah berdosa, penuh dengan penderitaan. Terimalah fakta yang berikut bahwa memang hal ini menjadikan saudara dan saya sangat rapuh. Banyak kelemahan. Karena itu kita perlu mawas diri. Jika engkau dan saya tidak mengalami sebuah peristiwa buruk yang traumatik, ya bersyukurlah. Tapi jangan menjadi sombong kemudian menghakimi orang lain. Kalau engkau pernah mengalami peristiwa buruk, jangan keraskan hati dan merasa diri kuat. Luka hati memang bisa melumpuhkan, tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, luka hati adalah alarm dari Tuhan. Salah satu cara yang Tuhan pakai untuk menarik perhatian kita kepada Tuhan. Untuk mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan anugerahnya untuk bertahan hidup
sekaligus menjadikan hidup kita lebih efektif, lebih berkembang. Karena itu relakanlah dirimu untuk dipulihkan setiap hari oleh Tuhan, agar engkau dapat menjadi alatnya untuk menyampaikan harapan kesembuhan bagi setiap orang yang terluka. Amin. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan dalam surga, terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang mengerti hidup kami, Engkau Allah yang membalut segala luka hati kami, Engkau Allah yang menutup segala duka kami, dan Engkau sendiri yang menyertai kami, mengganti kami dengan suka, mengganti kami dengan hidup yang penuh syukur kepadamu. Tuhan, lawatlah setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul karena luka-luka dalam hidup mereka, karena susah dan kalut dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan melawat mereka, kiranya Tuhan menolong dan menyapa mereka. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita teguhkan dan imani firman yang telah disampaikan oleh hambanya. Saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara, letakkan tangan di dada kita dan katakan serahkanlah pada Yesus. Sambil kita juga jangan lupa memberikan persembahan. Kita angkat pujian ini saudara, serahkanlah pada Yesus. Apakah kau payah mencari-cari? Dan apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah Dia janji selalu kan panas. Tak pernah Dia janji selalu kan panas. Dan tak pernah Dia janji selalu kan hujan. Tapi Dia janji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk saat ini kami masih kembali diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang telah kami berikan Tuhan. Biarlah setiap persembahan ini Tuhan boleh dikelola oleh pengurus gereja dan majelis, dan biarlah persembahan ini juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan di tengah tantangan hidup yang semakin sulit saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, mungkin beberapa dari kami ada yang belum mampu memberikan Tuhan. Kau tetap berkati mereka Tuhan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha mereka. Dan yang sudah memberikan juga Tuhan, biar juga Engkau yang memberkati mereka dan hidup mereka boleh terus menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bersama Tuhan dalam terang firman-Nya, mari kita terus percaya dan patuh untuk menjalani hari-hari ke depan ini yang akan penuh banyak tantangan. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah. Hilang awan gelap, lenyap bayang maut, karena tampak wajah Tuhan. Hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku Ia peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerah-Nya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah. Sambil bangkit berdiri, Sekarang mari kita berdoa. Tuhan di dalam sorga, kami berterima kasih buat kesempatan bahwa kami boleh beribadah di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan mengangkat segala luka dan duka dalam hidup setiap kami, dan biarlah kami semua boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Engkau lawat setiap pergumulan jemaat-Mu, kiranya kasih setia Tuhan yang penuh dengan kemurahan itu senantiasa mendampingi, menyertai setiap jemaat-Mu sampai mereka beroleh kelegaan. Sekarang mari kita akhiri kebaktian kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah, sejahtera, dan kemurahan daripada Allah Bapa yang di sorga, serta cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, hikmat, dan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, sehingga hati kita penuh dengan sukacita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Ibadah kita telah selesai, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.